kesempatan yang baik ini saya akan memberikan tutorial bagaimana mengecek sebuah artikel, apakah artikel tersebut dibuat secara orisinal, hasil tulis tangan, hasil pengetikan manual, atau hasil copy paste dari karya tulis orang lain, maupun hasil pembuatan dari tools AI writing semacam ChatGPT maupun Pop AI. Langsung saja, saya kali ini ada salah satu beberapa contoh tulisan artikel yang telah dibuat oleh tim saya. Ini ada satu artikel yang panjangnya sekitar 400 kata dengan judul mengenal urutan laporan keuangan yang perlu kita ketahui untuk dipraktikkan. Yang pertama, saya akan melakukan pengecekan apakah artikel ini dibuat dengan ChatGPT, dibuat menggunakan AI atau menggunakan tulis tangan. Langkah pertama, kita blok terlebih dahulu artikel yang akan kita cek. Kita blok dulu. Setelah blok dan kita kopas, kemudian kita akan lakukan pengecekan di salah satu tools yang biasa kita gunakan untuk melakukan deteksi apakah konten itu dibuat dengan AI atau bukan, yaitu dengan Zero GPT. Selain kalangan SEO spesialis yang terbiasa menggunakan GPT untuk mengetahui apakah artikel tersebut dibuat dengan tools AI atau bukan, langsung saja kita klik detect text. Artinya bahwa artikel ini dibuat 100% dengan ChatGPT dengan menggunakan AI. Di sini yang dibuat menggunakan ChatGPT terblok dengan warna kuning. Artinya artikel ini benar-benar dibuat dengan AI atau ChatGPT. Pertanyaannya adalah, apakah artikel yang dibuat dengan ChatGPT ini, dengan tools AI ini, bisa ranking di Google? Pertanyaan tersebut bisa kita jawab bisa iya, bisa tidak. Di algoritma pencarian Google yang terbaru di tahun 2023, kita bisa menggunakan AI untuk menulis artikel dan dipublish di website. Namun, artikel AI yang kita buat 100% utuh di ChatGPT tanpa kita menambah nilai tambah dari hasil pemikiran kita, maka dalam waktu 7 hari biasanya peringkat pencarian di Google untuk artikel AI tersebut yang saya sering amati dalam banyak studi kasus yang saya lakukan, biasanya cenderung turun. Jadi apa yang bisa kita lakukan, yaitu kita memang perlu menulis artikel menggunakan AI karena kompetitor lain juga melakukan hal yang sama. Namun alangkah lebih baiknya kita juga mengedit ulang dari artikel AI yang telah dibuat melalui ChatGPT. Ini tujuannya agar algoritma IEAT atau kepakaran yang biasa sering disampaikan oleh para pakar SEO spesialis itu bisa terpenuhi. Jadi algoritma Google sekarang itu menuntut para penulisnya untuk menunjukkan sisi kepakarannya. Nah, dengan melakukan edit atau penambahan pada artikel AI yang telah kita buat, maka saya rasa akan menambahkan hasil peringkat pencarian di Google. Lalu berapa sih kadar presentasi AI GPT yang saya kira
cukup recommended, yaitu kisaran di angka 30 sampai 40%. Di angka 30 sampai 40%. Jadi ketika Anda buat artikel AI lalu dicek Zero GPT presentasinya masih di angka 100, saya sarankan untuk diedit ulang dengan tulisan manual Anda, ditambahkan dengan tulisan manual Anda sendiri sehingga presentasenya bisa 40%, 30% atau yang paling maksimal 50%. Oke, ini pengecekan menggunakan Zero GPT, yaitu untuk melakukan pengecekan apakah artikel yang dibuat itu menggunakan ChatGPT atau tulis tangan manual. Selanjutnya saya akan berikan tutorial kepada Anda bagaimana cara melakukan pengecekan apakah artikel yang telah dibuat menggunakan cara kopas atau tulis tangan manual. Langsung saja saya akan masuk ke halaman DupliChecker. Nah, ini sudah masuk ke halaman DupliChecker. Langsung saja kita kopaskan akan plagiasi. Ada Turnitin, ini biasa sering digunakan oleh para akademisi. Hanya saja software Turnitin ini berbayar. Ada lagi Copyscape. Copyscape ini juga salah satu tools yang bisa digunakan untuk mengecek plagiasi artikel. Saya menyarankan menggunakan duplichecker.com saja karena melakukan pengecekan di tools ini gratis tanpa biaya sama sekali. Oke, ini hasil pengecekan dilakukan. Sudah keluar hasil. Dari hasil pengecekan ini didapati sebuah data bahwa ternyata artikel yang saya cek tadi di Zero GPT itu terdeteksi 100% menggunakan AI. Ketika saya cek di Dupli, presentasi uniknya di sini 100%, sedangkan presentasi plagiatnya di sini 0%. Itu artinya bahwa menulis menggunakan AI, menulis menggunakan ChatGPT itu tidak terdeteksi plagiat di software pendeteksi plagiat semacam DupliChecker. Dan teman-teman SEO spesialis yang lain juga sudah membuktikan bahwa menulis menggunakan ChatGPT itu tidak terdetek di Turnitin juga, tidak terdetek di Small SEO Tools, tidak terdetek di Copyscape dan beberapa software cek plagiasi lainnya. Namun masih bisa terdeteksi di Zero GPT. Tadi ya, di Zero GPT ini. Hal ini membuktikan bahwa Zero GPT ini jauh lebih killer ya, jauh lebih akurat dalam pengecekan apakah artikel itu dibuat oleh robot atau tidak. Jadi dua tools ini sangat berguna, Zero GPT dan DupliChecker, untuk melakukan cek apakah artikel yang ditulis oleh tim Anda atau artikel yang ditulis oleh para penulis lain jika Anda mengelola sebuah media massa. Ini sangat cocok tools ini untuk digunakan untuk melakukan pengecekan. Di algoritma tahun 2023 ini, sebuah artikel bisa naik peringkatnya di halaman pencarian 1 Google itu syaratnya yaitu harus lolos Zero GPT sebesar 40% dan lolos cek plagiarisme minimal plagiatnya yaitu 10%. Tentu menulis dengan tidak plagiat, menulis dengan tidak menggunakan AI secara keseluruhan itu tidaklah mudah. Kita perlu belajar kepenulisan, kita perlu belajar kaidah jurnalistik, dan kita juga harus banyak belajar mengenai latent semantic index. Kita juga harus belajar mengenai bagaimana menulis artikel yang
memiliki H1, subheading, dan itu tentu tidak mudah. Nah, saya buka jasa penulis artikel SEO bagi teman-teman yang membutuhkan artikel copywriting, artikel blog, maupun artikel lain yang bisa digunakan untuk menaikkan peringkat Anda di mesin pencari Google. Saya juga buka jasa SEO yang meliputi SEO on page, SEO off page, backlink dari media massa, backlink dari berbagai PDN yang kontekstual sehingga bisa menaikkan peringkat pencarian Anda di Google. Demikian apa yang bisa saya sampaikan, artikel plagiat atau tidak. Di pertemuan yang berikutnya saya akan memberikan tutorial tentang bagaimana cara melakukan SEO on page. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.